Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham ini membagi dividen 40%. Peringkat ketiga besar di indeks high dividend, dan ini merupakan salah satu saham besar juga. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham PTBA atau PT Bukit Asam. Tentu saja ini merupakan salah satu request dari subscriber Baca Saham. Nah, sekilas teman-teman melihat bahwa PTBA memiliki 7 segmen bisnis yang bervariasi, seperti mining, coal trading, logistik, investment, others, gas, dan power. Untuk detailnya, teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini. Perusahaan ini juga diklaim sebagai punya cadangan batubara terbesar di Indonesia dengan nominal 3,05 miliar ton untuk total cadangan tertambangnya. Nah, PTBA juga merupakan top 5 di IDX Energi dan merupakan top 3 di indeks high dividend. Teman-teman bisa baca di sini bahwa kapitalisasi pasar per 31 Agustus tahun 2022 adalah 49 triliun yang mana merupakan top 5 di IDX Energy dan rasio pembayaran dividen 100% atau 688 per lembar saham merupakan top 3 di IDX High Dividend 20. Nah, menariknya meski dividennya besar, tapi net cash perusahaan ini terjaga dengan baik. Itu merupakan salah satu hal yang disampaikan perusahaan saat dilakukannya public expose. Teman-teman bisa melihat perbandingan dari total aset dan net cash yang dimiliki perusahaan untuk tahun 2021 hingga tahun 2022. Nah, ini merupakan hal yang menarik bagi teman-teman yang belum tahu, ternyata setengah dari total penjualan PTBA adalah penjualan ke PLN. Teman-teman bisa baca untuk detailnya bahwa pasokan batubara PTBA untuk PLN sampai dengan semester 1 tahun 2022 sebesar 7,3 juta ton atau setengah dari total penjualan PTBA selama semester 1 tahun ini. Ini merupakan salah satu hal yang menarik karena di satu sisi PTBA sudah memiliki customer base yang kuat yaitu PLN. Tapi di sisi yang lain, PTBA juga ini sebenarnya harus terus berekspansi dengan mencari customer lain selain PLN sehingga kinerja penjualannya bisa mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, untuk isu green energy, PTBA juga sudah coba mengembangkan PLTS. Bisa teman-teman baca untuk detailnya pada tampilan berikut ini. Dividen PTBA besar karena itulah dividen jadi yang terbesar di liabilitas. Ini merupakan salah satu hal yang menarik. Dengan jumlah liabilitas 27 triliun, perusahaan ini memiliki hutang dividen sebanyak 12,5 triliun. Yang mana komponen ini merupakan porsi terbesar dari total liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Sayangnya, saldo kas perusahaan tidak mampu mengcover semua liabilitasnya. Saldo kas perusahaan berjumlah 15,8 triliun hingga Q2 tahun 2023, tapi liabilitasnya berjumlah 27,8 triliun. Memang sih, jumlah saldo kasnya ini lebih besar dibandingkan jumlah hutang dividen yang mereka miliki. Artinya, perusahaan ini mampu membayar hutang dividennya mereka dengan menggunakan saldo kas yang mereka miliki. Tapi jika dibandingkan dengan total liabilitas, saldo kasnya ini belum mampu untuk mengcover seluruh hutang perusahaan. Nah, untuk sisi ekuitasnya, mayoritas saldo laba juga sudah dicadangkan, sehingga saldo laba yang belum dicadangkan cukup kecil. Teman-teman bisa lihat perbandingannya berdasarkan data Q2 tahun 2023 ini. Saldo laba yang dicadangkan 13,7 triliun, saldo laba yang belum dicadangkan 2,3 triliun. Angka yang bisa dikatakan cukup signifikan perbedaannya. Pendapatan PTBA juga sebenarnya mengalami pertumbuhan meskipun tipis dari 18,4 menjadi 18,8. Tapi sayangnya beban pokok mengalami peningkatan yang signifikan dari 10 triliun menjadi 14,7 triliun. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba periode berjalannya mengalami penurunan yang drastis. Jika dilihat lebih jauh, kenaikan beban pokok pendapatan berasal dari dua komponen ini. Yang pertama jasa penambangan, yang kedua jasa angkutan kereta api. Ini merupakan suatu isu yang sering didengar karena perusahaan batubara tentu saja akan bergantung kepada harga batubara, begitu juga dengan biaya produksinya. Untuk kinerja 4 tahun terakhir diproyeksikan laba PTBA akan lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Tapi untungnya saham ini rutin bagi dividen setiap tahun dengan jumlah yang besar.
Rasio keuangannya juga masih bagus dengan angka ROE dan NPM di atas 10%, meskipun labanya turun signifikan. Tapi sayangnya, rasio DER sudah tinggi di atas 100%. Ini merupakan satu aspek yang teman-teman harus waspadai, mengingat jumlah hutangnya jauh lebih besar dibandingkan ekuitas yang mereka miliki. Penyebabnya kenapa? Karena saham ini rutin membagi dividen yang besar, dan tentu saja hal itu akan mengurangi ekuitasnya, karena dividen berasal dari saldo laba ditahan di komponen ekuitas. Untuk terkait kinerja harga saham selama tahun 2023 juga, harga saham PTBA masih turun cukup dalam, begitu juga dengan 5 tahun terakhir. Nah, untuk aspek probabilitasnya, PTBA memang sering turun di bulan Oktober karena tidak pernah mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Terkait historical PBV saat video ini dibuat masih diperdagangkan di atas rata-rata 3 tahun terakhir, sehingga teman-teman harus waspada apabila tertarik untuk membeli saham ini. Sebaiknya bisa tunggu dulu sampai harganya koreksi di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir, yaitu sekitar 1,3 kali atau bahkan mungkin 1,1 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham PTBA. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. 2, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.